sekarang dia udah berada di MPL. Akan berada di mana nantinya? Udah melalang buana ya. Matilda ternyata guna untuk bisa menjadi bentang dan juga menyelamatkan rekan-rekannya. Plus dan Lunox. untuk Swallow. Oke. Bisa Bagus di ini. damage ya. Apalagi dia juga counter naturalnya juga untuk Lunox, untuk Esmeralda. Esmeralda. Kita bisa lihat ini weakness point-nya. So menarik untuk kita lihat bagaimana implementasi dan visualisasi hero tersebut di laning phase. Tapi jungler seperti apa yang bakal dibawa oleh RRQ Hoshi Lancelot untuk maybe. Albert? Lancelot ya. Lancelot sih, iya. Possibility. Mereka butuh satu hero yang memang bisa mobilitas tinggi pula. Tapi ternyata Benedetta. Dengan konsep yang sama. Mobilitas. Iya. Untuk Dash melawan ya. Akai juga sih sebenarnya. Dengan an eye for eye untuk dodge dari Hivin. Tentunya so, tanpa lama-lama lagi kita terbang dan masuk ke Land of Dawn untuk melihat visualisasi dari 10 hero kedua belah tim di game yang kedua. Yap. Dimana untuk Matilda ya pun kali ini Wijanarko sudah mulai masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh RRQ Hoshi untuk bisa memberikan sedikit gangguan, merubah estimasi waktu harusnya. Tapi apakah berhasil? Kita lihat, tapi Swallow menguasai area midlandnya. Ya. Iya, karena ada bantuan juga tadi dari Digi yang digunakan oleh Finn. Dan pastinya ini menjadi pressure juga kan dari Yip sendiri yang memang akan susah ya untuk catch up dengan Lunox sendiri di mid lane. Karena heal dari Lunox itu kuat banget sih ketika minionnya banyak. Yap. Wijanarko tertarik dengan adanya satu reverse time, tapi Akai balik lagi. Fearless melakukan farmingan terlebih dahulu. Orange buff-nya masih nganggur sejauh ini. Masih dianggurin aja, belum menjadi fokus dari sisi Fearless di sana. Dan kita udah bisa lihat di mana dari Albert udah mulai melalang buana nih. Dia udah mulai mengarah ke area top lane, mengambil gold buff dari atas laning R7 dan juga Dairon. Masuk ke area objektif satu buah hutan yang dimiliki. Dan bahkan masih belum ada pertemuan dari kedua belah jungler. Sama-sama fokus, tapi lihat Infinity War terjadi antara Pakita dan juga dari R7 tentunya dengan Esmeraldanya. Di mana Dairon di sana udah mulai terkikis dari HP-nya. Tapi Skylar kini sudah mulai di babysitting. Di mana dia tidak terlihat independen. Tapi Heis di sini cukup independen. Dia sendirian di area bottom lane. Menahan gempuran yang diberikan dari dua hero yang memberikan pressure yang cukup signifikan ke area Heis. Yap. Finn ada di bawah. Memberikan bantuannya terhadap Skylar. Di belakang kita. Teriakan sudah semakin terdengar kembali. Tapi barusan ada Turtle Camp by Samsung Galaxy S-Series. Dan sekarang waktunya mereka akan langsung beradu R7. Ya langsung aja diberikan damage yang begitu maksimal. Bisakah dia bertahan dengan satu yang terakhir? First blood jatuh ke tangan R7. Namun untuk kali ini Benedetta berhasil mengamankan pula karena Turtle-nya. Dan mereka tidak hanya mendapatkan satu keuntungan pula. Yes, ini cukup mahal gak sih? Dari sisi Rebellion memang berhasil secure R7, tapi RRQ Hoshi berhasil men-secure karena objektif Turtle Lim Kocho. Iya, ya memang dengan bait yang sangat baik tadi dari R7 ya, ditarik semua teman-teman dari Rebellion. Dan akhirnya bebas banget dari Albert untuk dapetin objektif ke arah turtle-nya tadi. Dengan adanya battle spell cooldown dan damage to monster pastinya Fearless cepet banget dari segi jungle-nya. Tapi sama halnya dengan Albert karena memang dari talentnya juga sama, battle spell cooldown dan ada damage to monster. Benar-benar mau fokus ke area jungle pattern ya. Sama-sama memperebutkan walaupun kita tahu dari sisi Benedetta ini adalah tipikal jungler assassin. Dia head to head dengan tanker jungler. Ini akan sangat menarik nih ke 40. Waduh, diadu aja dong. Oke, Swallow-nya coba lihat mereka beradu begitu saja. Tapi dengan ada Darkening, dengan adanya impuls yang dia miliki, dia masih bisa nge-regen SP yang dia punya. Ya wes, dia tetap stay berada di area tersebut. Untungnya masih ada wave minion loh. Andai itu tadi tidak ada, akan ada cerita yang berbeda harusnya. Benar sekali. Dan masih ada battle officer juga ini membuat nyawa dari Swallow masih bisa diselamatkan tentunya. Dia masih bisa mundur ke area belakang, tapi di area bottom lane ini masih terlihat hening walaupun Wijanarko sudah mulai maju dengan guiding wing-nya ditarik ulur dengan satu kali first time di follow up dengan ada damage di kalau Skylar. Tapi terlihat Wijanarko still survive, dia masih bisa mundur ke arah belakang. PYN coba untuk mulai mengoptimalkan posisinya. Albert sudah mulai menampakkan batang hidungnya di sana cukup meriah dari anak-anak Hoshi untuk memberikan pressure yang signifikan ke area gold laner milik Rebellion Zion di area bottom lane. Dan bagus banget Hayes sudah langsung men-standby-kan ke arah Wesker-nya. Membuat player dari arah Hoshi berpikir untuk masuk ke dalam. Kita tahu damage yang dimiliki oleh Wesker di jarak yang sangat dekat itu adalah jarak terbaik yang dimiliki oleh senjata tersebut. Yap, benar sekali ya. Ini dimanfaatkan dan bahkan mau tidak mau dari Hayes juga nggak mau mengambil resiko. Dia harus meregenerasi kembali health bar yang ia miliki. Dan bahkan ini dia Samsung Galaxy, Turtle Camp by Samsung Galaxy A-Series, di mana sudah mulai hadir dari turtle yang kedua. Bahkan sudah mulai disambut hangat dari anak-anak Rebellion Zion.
PN juga udah mulai mengobservasi nampaknya, tapi Wijanarko sudah mulai mundur ke arah belakang, Papulung. Oke, namun di area tengah sepertinya udah ada pertempuran lagi terjadi, tapi Dairon mencoba untuk memberikan satu hal balasan dan sekarang turtle-nya menjadi milik dari Rebellion Zion. Poin kill-nya masih 1-0, belum ada yang tumbang. Bahkan di area mid tadi, 2 lawan 2 pun tidak menghasilkan apapun. Ya, dan bahkan itu lo bilang udah cukup equal, dimana dari Turtle tadi diakuisisi habis-habisan oleh RRQ Hoshi, tapi Rebellion Zion dengan Akai junglernya, dia mampu tuh ngambil secure karya objektif Turtle-nya Lim Kocul. Ya, first item Windtalker untuk Skylar sendiri. Sementara kalau kita lihat di bagian XP lane-nya Dominance Ice ya menjadi pilihan utama pastinya untuk R7 dan untuk match-up-nya sendiri juga Bloodlust X. Sustain item memang adalah yang dibutuhkan untuk menjawab Esmeralda sendiri. Yap. Oh, ada satu Renata dari sepertinya udah mulai masuk dan juga Darkening dikeluarkan, tapi reverse time kali ini membuat Suelo harus tetap berada di tempatnya, harus menjaga jarak untuk tidak terlalu mendekati ke arah Kari. Ya, masih bisa mundur ke arah belakang, nyaris saja ia ditumbangkan, tapi terlihat dari anak-anak Rebellion Zion belum mau terlalu overcommit. Walaupun kini PYN coba untuk memberikan penjagaan terlebih dahulu selagi Skylar sedang dalam perjalanan, tapi terlihat 3 hero dari Rebellion Zion fokus utamanya mengarah ke objektif turret yang dijaga oleh Skylar. Wave-nya coba untuk dibersihkan tentunya. Dan Rebellion Zion masih belum bisa menembus pertahanan, tapi Rainers apati sudah mulai masuk area tubuh dari Finn. Tapi masih bisa dibendung. Hash juga nggak mau terlalu overcommit. Dia prefer untuk mundur ke area belakang lagi. Lagi-lagi mereka coba untuk hold positioning. Nggak mau terlalu gerasak-gerusuk dari kedua belah pihak. Sama-sama nunggu momentum yang mau mereka coba untuk ciptakan bisa mengambil ke area objektif yang mereka inginkan, Papulung. Yap, karena tadi juga mungkin terlalu lama pula apabila Lunoxnya tetap berada di area bawah, mengorbankan area midnya. Namun untuk kali ini ada pertempuran lagi di antara kedua hero tersebut yang entah kapan habisnya. Wesker sudah standby, Darrell, Lolian. Ada lagi pergerakan dari Albertnya, untung dengan Anai Poranainya masih bisa mendapatkan Yimun dan dia pergi dari area tersebut. Tapi mereka harus balik lagi menuju ke lane-nya masing-masing kan. Dari tadi cutting minion dilakukan oleh kedua belah pihak. R7 lari, kalang kabut menghindari serangan dari Dairon dan juga Suelo yang sempat masuk ke area tubuhnya. Kita tahu weakness point dari Esmeralda ketika dia bertemu area Lunox. Dan R7 gak mau mengambil resiko, dia langsung tancap gas, buka sprintnya dan mundur ke arah belakang. Tapi lihat, ya Rebellion Zion sudah mulai mau melakukan fucking karya Turtle Pit. Alex sudah mulai buka Papulung. Oke, itu dia. Namun untuk kali ini tertarik sepertinya dan Fearless masih berada di area tersebut. Tapi dengan adanya headbutt dia masih bisa pergi. Namun di bagian tengah Kelsol dikeluarkan dan mereka pun harus mengorbankan lagi waktunya untuk berada di area Turtle. Mendapatkan karya Turtle ya, tapi ternyata masih gagal pula untuk arah Kyoshi. Albert mencoba untuk maju dan mendapatkan Little Wonder, tapi untuk kali ini berhasil dirinya. Di area top lane kita bisa lihat juga di mana R7 harus menghentikan, tapi ternyata Dairon berhasil menghancurkan struktur bangunan yang dijaga. Sedemikian hingga R7 looking for another objective, karena lihat di area bottom lane Lemon sudah mulai mendapatkan damage yang cukup signifikan. Albert pun gak mau mengambil resiko, hanya melakukan checking burst melalui front of A-nya maju ke arah depan. Terlihat sudah ada Suelo dan juga Fearless di sana. Fokus lagi ke area objektif Purple Boy oleh Fearless. Dia benar-benar tak kenal takut dan bahkan mencuri carry objektif Purple Buff yang dimiliki oleh seorang Albert. Oke, santai banget dan sekarang Albertnya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia pun diusir mundur. Ada satu hal di mana kita dikejutkan dengan Akai jalan seorang diri tanpa adanya penjagaan. Apa yang terjadi, Lim? Ini kan begitu bebasnya loh Akai. Ya karena memang stoppernya juga gak banyak juga gitu kan VYN dengan reverse time-nya. Tapi kalau misalkan kita membahas soal Akai yang memang tanky, satu kali reverse time menurut aku gak cukup sih untuk ngepanis Akai, dan makanya bebas banget jalan, ambil purple buff dan dia balik lagi dengan selamat. Ini gimana? Ini agak bisa dibilang luar biasa sekali ya dari Rebellion Zion menciptakan kesenjangan sosial yang luar biasa dari segi goldnya. Walaupun gak terlalu berbeda jauh dan masih ada chance untuk RRQ Hoshi mengejar ketinggalan tersebut, tapi ini udah cukup timpang. Bahkan RRQ Hoshi yang kita tahu di mana pola permainan mereka cukup dinamis di setiap team fight, kini mereka sulit banget untuk bisa menciptakan objektif point kill dari nyawa anak-anak Rebellion Zion, Papulung. Yap, Wijanarko, Suelo tetap berada di area mid. Sangat disiplin sekali, tidak ditinggalkan. Di saat mereka pergi pun untuk kembali lagi ke dalam lane tersebut sangat luar biasa. On time, tapi di bagian bawah sepertinya ada cutting minion pula yang dilakukan. Plus untuk Dairon melakukan hal yang sama, membuat dari sisi outer taring ada di bagian bawah pun masih jauh aman. Namun untuk kali ini Wijanarko sangat-sangat percaya diri berada di tengah-tengah dari player Kyoshi, tapi dirinya
masih bisa selamat. Dan sekarang udah ada lagi satu pergerakan yang dilakukan oleh Swelo yang begitu baik. Namun untuk kali ini berhasil ditangkap oleh R7 di area berbeda. Untuk kali ini dengan adanya pergerakan yang dilakukan oleh Dairon, malahan udah ada Lunox ataupun pergerakan dari Yves-nya yang memang dihancurkan oleh masing-masing XP laner. Yes, mid lane untuk mid lane, tapi tidak berhenti sampai di sana. Dairon masih coba untuk mulai memaksakan kehendak, namun ternyata tidak. Dia prepare untuk mundur kembali. Lihat dari Fearless, sudah mulai tertarik dengan satu quarry first time yang dibuka oleh Finn. Dan Turtle kita sudah mulai berubah menjadi Lord yang pertama. Di menit yang 9 sudah mulai disambut hangat, ditarik ke daerah teritorial milik anak-anak Rebellion. Di mana finally satu objektif kill berhasil disecure oleh Arki Hoshi. Wijanarko sudah mulai mendapatkan dealing damage yang diberikan dari Albert, tapi still survive tentunya. Dan bahkan kini kita bisa lihat dari kedua belah pihak sudah mulai melakukan pertemuan. Di area objektif Lord kita cukup krusial, masih belum ada follow lebih lanjut lagi di mana Fearless memilih untuk mundur ke arah belakang 40. Nih, dari Lordnya pun masih bisa ditahan di area tersebut. Hanya tinggal menunggu sedikit jarak lagi siapa yang akan mendapatkan. Tapi Patricknya malah mendapatkan langsung ke arah Lord tersebut. Tapi yang ditambah lagi dengan aja Electrofane Blow. Membuat Albert masih bisa selamat di area tersebut. Tapi Skylar berusaha untuk pergi dengan ada efek bakaran dalam tubuhnya. Mereka mendapatkan Lord, mereka mendapatkan Digi. Ada 4 player tersisa dari Arki Hoshi. Berhasil mereka pusir mundur. Dan sekarang Albert berjual seorang diri. Mana untuk Dairon yang malah mendapatkan pula karena orange buff. Dan Albert lagi dan lagi Knife menyelamatkan diri. Satu untuk mapping. Arki Hoshi, apa yang terjadi menurut Lim Kocil di game kita yang kedua kali ini? Sebenarnya setup dari Rebellion lumayan rapi tadi ya. Karena kalau kita lihat juga positioning dari Heist itu susah banget untuk dijangkau. Mengingat dari Albert sendiri, dia build-nya terhadap item-item defense. Otomatis dia nggak bakal bisa untuk langsung dive in ke arah Heist tadi. Dan kalau misalkan kita melihat juga, Esmeralda pun nggak bisa untuk langsung nge-take down ke arah Heist. Jadi Heist-nya free banget dan akhirnya dia dapetin secure Lord dan posisi dari pemain RRQ yang tadi terlalu depan untuk memaksakan dapat Lord akhirnya dipanis. Waduh, nih Albertnya bisa ditangkap. Tapi ada satu lagi objektif yang berhasil dihancurkan. Bahkan Inner Turret yang ada di area bottom lane hanya tinggal menunggu waktu saja. Lordnya sudah masuk ke dalam area tersebut. Siap untuk menabrak pula ke arah area dari base turret bottom lane. Akankah mereka bisa mendapatkan satu base turret atau Inner Turret kali ini? Karena Albertnya masih bisa mundur. Tapi Skylar mendapatkan damage yang begitu mematikan. Tapi Dairon coba lihat bekerja sama dengan Haze. Wesker ada di dalam tubuhnya. Siapapun yang mendekat akan mendapatkan damage yang begitu optimal. Electrofane Blow dikeluarkan kembali. Namun untuk kali ini Fearless dengan headband yang dimiliki dan juga ada panggilan dari Gading Queen. Masih bisa selamat. Wijanarko mundur ke bagian belakang dan juga Swelo masih bisa pergi pula. Tapi Dairon dengan pukulan dengan tangan merahnya siap. Dengan passing yang sangat penuh. Albert yang mundur kembali. Dimana Dairon menjadi abang-abangan gang. Dimana 3 orang kali ini mencoba untuk mendekati dirinya. Dan wow, Red Rapati masuk ke dalam tubuh Skylar, sakit banget. tepat masuk ke area tubuh dari seorang Skylar, bahkan menyisakan setengah, hampir saja Skylar tumbang dengan Rena Sapartnya yang dikeluarkan, tapi ternyata dia masih bisa bertahan. Arki Hoshi menolak untuk dikalahkan. Dia masih bisa melakukan defense mekanisme terbaiknya di menit yang sebelumnya terjadi, menit-menit krusial tentunya dengan Lord yang berhasil di-secure, Lord yang kedua. Dan bahkan kita akan lihat tentunya serangan balik seperti apa, karena sejauh ini Dairon juga benar-benar memberikan pressure yang sedemikian hingga ke area anak-anak Arki Hoshi di menit kita yang ke-12 kali ini, Lim Kocil. Waduh, Swelo-nya seorang ini, tapi sepertinya untuk kali ini udah ada bantuan yang mendadak langsung hadir dari Wijanarko. Wow! Oh my God, begitu baik tadi Raider Rapati langsung mendapatkan lini belakang yang dimiliki oleh pemain dari Arki Hoshi, dan mereka sekarang 4 lawan 4. Akankah mereka tetap memaksa untuk maju ke bagian depan? Karena untuk kali ini Lemonnya tidak ada high ground untuk Arki Hoshi yang begitu stable. Tapi yang Electrofane Blow berhasil langsung menghilangkan satu wave minion. Phantom Stars dikeluarkan pula dan Lord Camp by Samsung Galaxy udah hadir, dan ini adalah godaan yang bisa membuat dua tim ini baku hantam, baku tumbuk di area tersebut, dan tidak ada kontes sama sekali. Bahkan untuk R7 sepertinya kali ini tertinggal dan juga agak terlalu lambat untuk bisa masuk ke dalam area tersebut. Tapi seperti untuk Arki Hoshi mereka ingin mendapatkan pula karena 1 point kill. Hanya saja pemain dari Rebellion mereka sangat-sangat kuat dan tidak ada yang tumbang. Nah, ini harus sudah mulai di-respect ya, karena Heist lihat walaupun dia nggak terlalu galak kayak game-game sebelumnya Lim Kocil, tapi dia udah mampu untuk berikan punishment yang sedemikian hingga bahkan 1 poin killnya tadi itu baru mengarah ke area Lemon.
Iya, dan memang positioningnya yang disiplin banget. Dia stay di bagian belakang yang dimana ketika ada satu yang memaksa masuk ke bagian belakang itu langsung bisa dipanis sama teman-teman dari Rebellion yang lainnya. Dan Dairon pun benar-benar make up play banget, dia nge-open vision, dia benar-benar nggak pernah untuk out position, dia tahu kapan dia harus mundur, dia tahu vision mana yang harus dibuka dan sehingga informasi selalu didapatkan sama teman-teman Rebellion Zion. Yes, benar banget. Dia manfaatin apa yang sudah di-lead dan dipegang kendalanya oleh Rebellion Zion sih Pak Pulung. Nah itu dia, belum lagi tadi untuk Renner apatinya on point banget ini. Udah damage-nya sakit banget pula, udah banyak kejadian seperti di luar sana. Kemarin itu aku tuh something, tapi hari ini aku tuh nothing. Dan itulah yang mungkin sama-sama menyakitkan, namun kali ini kita lihat saja apa yang akan dilakukan oleh pemain dari Rebellion. Di mana tuh kali ini R7 dia berada di bagian luar untuk bisa melindungi langsung ke arah 3 besar dan 1 besar utama. Tapi Albert terkena satu Renner apati begitu menyakitkan pula. Ada Haze di bagian tengah, 1 besar berhasil dihancurkan. Kesempatan yang sangat besar dimiliki oleh Rebellion akan bisa mendapatkan kemenangan kali ini karena mereka punya Lord. Tapi Bestaring ada di bagian tengah itu pun masih belum bisa dihancurkan walaupun masih dicicil karena yang satu Renapati udah ada lagi remote tapi dikeluarkan langsung begitu saja dan juga ada lompatan. Belum lagi untuk kali ini Time Junior juga dikeluarkan tapi sejauh ini belum ada satu player menutup malah R7 dengan sisa Dairon begitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. 4 melawan 5. 4 versus 5 ini dalam bahaya. Rarky Hoshi mereka coba untuk mulai menahan gempuran ini diberikan tapi Dairon menolak untuk pulang. Mereka coba untuk maju ke depan dan bahkan memaksakan kehendak untuk masuk ke Hydra Defense tapi lihat satu pasang kali selalu dibuka tapi Albert harus tawas. Skylar menjadi bulan-bulan dari Dairon tapi lihat kita bisa lihat Skylar menolak untuk dikembangkan tapi lihat Finn harus hilang juga tersisa 2 hero. Wilfried Sanders mungkin berhasil diamankan dan Rebellion Zion take the game. Yang terakhir kali ini one up late game Rebellion Zion banteng kita mengamuk di game yang kedua. Mereka menolak untuk menyamakan kedudukan, memberikan poin bagi raja-raja kita dari RRQ Hoshi Pak Pulung.